Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan Nita, saudara-saudari Forum Doktor yang saya hormati, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara dialog pada sore ini. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada teman-teman Forum Doktor yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita ngambil tema dengan membangun tradisi kepekaan sosial. Kenapa kita perlu mendiskusikan hal ini? Kita sebagai kelompok yang istimewa di Kabupaten Lumajang ini, karena menurut data yang saya dapatkan di Lumajang ini, jumlah yang bergelar dokter di Kabupaten Lumajang itu hanya 9 orang. Dari penduduk Lumajang ini data yang terakhir 1.200.000. Jadi kalau dibuat persentase 0,0 lah, kira-kira begitu. Persen, kira-kira begitu. Nah, maka karena itu kewajiban kita itu punya kemampuan kita membangun kepekaan sosial. Karena kalau kita bicara realitas masyarakat itu ada du'afa, ada mustad'afin. Ada orang-orang itu yang lemah, ada orang yang dilemahkan. Ada orang lemah bidang ekonomi karena dia itu lemah. Bisa karena dia itu memang punya ilmu yang terbatas, skill yang terbatas, atau fisiknya yang terbatas. Itu bisa jadi du'afa. Tapi ada yang mustad'afin, mereka dilemahkan oleh sistem. Baik itu sistem itu sosial atau sistem-sistem yang lain yang membuat mereka itu lemah. Nah, lemahnya mereka itu bisa di bidang ekonomi, mereka itu pendapatannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak punya pendapatan sama sekali. Atau mereka lemah di bidang ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Secara pendidikan formal mungkin ada hanya lulus SD, ada yang lulus SMP atau SMA, tidak ada yang sampai ngenyam perguruan tinggi. Kemudian secara tempat tinggal, dia mungkin ada yang rumahnya cukup sederhana. Ada yang sudah lumayan, tapi dia kategori orang-orang yang lemah di bidang ekonomi. Nah, kemudian juga mereka ada yang lemah di bidang akses sosial. Sehingga dia selamanya menjadi rakyat jelata lah. Dia tidak bisa naik menjadi misalnya dari orang biasa menjadi ketua, jadi pak kampung, jadi kepala desa dan sebagainya, atau dari pamannya dari seorang tenaga pengajar mungkin selamanya dia menjadi guru di honorer yang tingkat bawah, tidak pernah bisa naik menjadi dosen seperti kayak Bu Silum atau Saada, atau dosen kayak seperti Pak Oyo dan lain sebagainya. Nah, mungkin mereka disebabkan karena mereka du'afa tadi itu, atau karena malas. Dia bisa sarjana, bahkan dia bisa master, tapi dia malas. Dia itu memang tidak berani menanggung risiko sehingga mereka menerima ingin instan. Tapi memang ada yang sifatnya mereka du'afa. Mereka itu punya pengetahuan yang cukup, punya skill, tapi tidak punya akses kepada sumber-sumber ekonomi. Sehingga tidak punya akses kepada sumber-sumber yang untuk mencapai satu sosial lebih tinggi. Maka karena itu perlu kita itu melakukan kepekaan sosial. Yang selama ini dipahami kepekaan sosial itu adalah memberikan bantuan sesaat. Misalnya memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif, memberikan uang misalnya itu untuk kebutuhan beli lauk atau memberikan sumbangan beras. Itu sudah bagus untuk tahap awal. Tetapi hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah lebih tuntas. Tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Nah, maka itulah perlu kepekaan sosial yang dimiliki kalangan akademisi, teman-teman doktor itu. Kita melihat mereka ini du'afa itu di bidang ekonomi. Kenapa? Apa karena mereka itu
keterbatasan intelektual, pendidikan yang rendah, atau mereka itu karena tidak mempunyai skill, atau karena mereka tidak mempunyai akses kepada sumber-sumber ekonomi, atau karena mereka itu ada sebuah sistem yang atur dalam kehidupan sosial, itu perlu. Atau memang ada undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang sifatnya berpihak kepada pihak tertentu, tapi melemahkan pada pihak-pihak yang lain. Itu perlu kita didalami lebih dalam. Nah, maka karena itu pada pertemuan kali ini saya ingin mendiskusikan lebih dalam. Kalau kita bicara Islam sudah tuntas. Islam itu yang pertama menyatakan la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa iman seorang tidak akan sempurna sehingga mencintai pada saudaranya apa yang cintai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dirinya itu ingin terdidik, ya harus kita menginginkan yang lain juga terdidik. Kalau ingin supaya orang lain itu sehat, bagaimana orang lain itu juga sehat. Kalau ingin dirinya sejahtera, maka orang lain harus juga ingin sejahtera. Kalau ingin dirinya terhormat, maka bagaimana orang lain sudah terhormat. Itu adalah bukti keimanan seseorang. Dan ini hadisnya sahih dan hadisnya masyhur, baik masyhur dalam riwayat atau masyhur fil mutun dalam masyarakat. Nah, maka karena itu kita perlu mendiskusikan lebih panjang dalam prakteknya tentang kepekaan sosial. Lebih ini yang sudah nampak, saya minta dulu diawali dengan Bu Sri Ulum Saadah sebagai Dr. Sri Kandi yang hadir pada pertemuan kali ini untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang tradisi kepekaan. Halo, Bolum? Ya, Bolum, halo. Halo, Bolum? Iya, Gus. Kalau Ya, saya persilakan. hidupkan sama-sama itu nggak nanti kayak trouble gitu HP saya, harus dimutkan dulu. Ya, persilakan Ibu memberikan komentar tentang membangun tradisi kepekaan sosial. Persilakan. Loh, saya belakangan aja, bapak-bapak dokter yang lainnya aja dulu. Saya kan belum pernah ikut kayak gini, Gus. Wajahnya belum ada yang nampak ini semuanya. Sampai yang mulai dulu. Mari, baru saya timpanin lagi. Ini kelihatannya belum ada yang nampak wajahnya. Persilakan. Oh, gitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak host, Bapak Kiai Dr. Abdul Wadud, kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak dokter dalam grup meeting Zoom ini yang satu persatu mungkin saya belum kenal nggih, tapi tadi sempat saya baca ada Bapak Dr. Hari, kemudian ada Bapak Dr. Oyong dan lainnya belum tahu juga. Gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan tali silaturahim kita nanti semakin kuat, kemudian kita akan membawa action nyata dalam rangka peduli aksi sosial seperti itu. Yang dalam hal ini tidak hanya kita omongkan saja, tapi harus ya setidaknya real lah, ada bukti nyatanya seperti itu. Kalau menurut saya sangat bagus sekali apa yang diungkapkan oleh Bapak host tadi, bahwa memang para mustadafin atau ya dalam tanda petik ada orang yang sudah disampaikan oleh Gus Watu tadi, perlu adanya pemberdayaan biar mereka itu keluar dari kelemahan, baik lemah intelektual atau lemah dalam ekonominya lah. Untuk ini maka kita perlu adanya formulasi bagaimana bentuk pengentasan atau bentuk pemberdayaan terhadap mereka itu. Monggo, nanti saya kan baru saja gabung bagaimana peta di Lumajang ini, saya juga nggak begitu banyak tahu bagaimana di situ peluang-peluangnya, apa kira-kira yang mudah untuk dilaksanakan dan seterusnya. Kami sementara ini yaitu tingkat pemberdayaan yang pemberdayaannya itu yang simpel, terus manfaatnya bisa langsung dirasakan seperti itu dan tidak langsung habis begitu saja, maka ini sifatnya harus kontinu dan bahkan terus menerus sehingga mereka itu pada saatnya akan bersuah sembada sendiri atau berdikari sendiri itu. Fokus yang lainnya dulu.
Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya akan kembali lagi ya, bahwa kita ini kan bicarakan tentang kepekaan sosial itu jadi penting kita membicarakan ini ya. Kenapa kita jadi penting membicarakan kepekaan sosial itu? Karena banyak di kalangan akademisi ini kita ini kurang peka terhadap kehidupan sosial. Kita bergelar doktor. Menurut saya orang yang bernasib mujur dibandingkan yang lain ya. Akan tetapi dalam realitasnya kita ini kurang banyak memperhatikan tentang bagaimana kita ini bisa memberikan hal yang banyak kepada orang lain gitu. Menurut saya begitu. Itu. Oke, makanya kita kan enggak usah terlalu banyak Gus. Wacananya itu enggak usah banyak nggih, cuma apa kira-kira pemberdayaan yang mudah kita laksanakan, kemudian yang kedua gitu cepat dirasakan untuk merangsang mereka itu agar bisa berdaya lagi gitu. Nah, maka itulah yang kita itu dengan saya diajak diskusi melalui Zoom ini supaya teman-teman ini dengan pertemuan ini mereka tuh bisa berpikir, bisa bagaimana kita melihat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya kayak Ibu Ulum ya, dia kan dokter dari bidang hukum Islam ya bahasa saya itu. Nah, dia kan bisa melihat apa yang lakukan untuk memberikan perbaikan kehidupan masyarakat dalam sisi itu. Kemudian Pak Oyong itu dari sisi keuangan, maka dia bagaimana kita memberikan bantuan kepada masyarakat dengan artian yang luas dari sisi ilmu ekonomi, misalnya apa dalam sisi apa perbaikan skill dan sebagainya gitu. Itu yang menjadi penting bagi kita semua. Oh gitu. Terus Gus, nanti bagaimana dengan itu harapan fokus saya. Itu fokus pemberdayaan apa di desa masing-masing ataupun kita mencoba pemberdayaan dalam suatu wilayah tertentu atau bagaimana, yang di situ kemudian ada beberapa dari dokter yang memang punya spesifikasi keilmuan yang berbeda, sehingga di situ kesannya satu wilayah atau satu tempat itu apa ya sifatnya kompilasi gitu, saling melengkapi antara dokter satu dengan dokter yang lain. Kemudian anggaplah di situ kita ambil uji coba sebagai percontohan gitu. Formulasinya gimana? Saya juga masih belum mengerti ini. Nah, maka karena itu ini merupakan apa diskusi awal ya tentang apa tentang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dokter ini yang saya tawarkan itu tentang kepekaan sosial itu, maka itu jadi penting kita itu untuk mendiskusikan pada pertemuan kali ini supaya kita ini supaya lebih enak untuk kita mendiskusikan itu gitu. Karena tanpa itu semua, tanpa kita ada sering baret, kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa yang kita kerjakan itu. Itu menurut saya begitu. Maka menurut saya dengan kita ini bisa bertemu bersama, diskusi bersama, maka kita nanti saling menyampaikan ide. Oh, Pak Oyong, apa yang menurut Pak Oyong yang harus kita lakukan? Katanya Bu Ulu, apa yang lakukan? Katanya Pak Mudofar apa dan sebagainya. Disitulah nanti akan melahirkan sebuah pemikiran yang pada akhirnya itu menurut saya itu menghasilkan suatu hal yang baik. Saya minta persilakan Pak Oyong dulu berikan penyampaian dulu. Persilakan Pak Oyong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Para dokter yang dirahmati Allah, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak ini di saat pandemi. Amin. Bapak Ibu, kontekstual bahasan ini bagi saya baru dalam konteks naskah gitu ya, sehingga nanti saya akan menyesuaikan. Tapi dalam kontekstual aplikasi, insya Allah saya ada gambaran gitu ya, ada gambaran kira-kira tentang kepekaan sosial ini. Kira-kira bahasa lainnya mungkin kalau boleh saya kalau saya boleh menyampaikan,
kita itu mau berbuat apa terhadap masyarakat yang kira-kira membutuhkan kita gitu. Satu itu. Yang kedua, atau salah atau benar nanti mohon dikoreksi. Kira-kira dengan keilmuan kita masing-masing gitu ya. Kira-kira dengan keilmuan masing-masing apa yang bisa kita sentuh. Bentuknya barangkali mungkin sesuai dengan ilmunya kita masing-masing. Kalau saya memang ahlinya ekonomi, akuntansi. Kalau sisi edukasi pendidikan barangkali mungkin bisa ngajari akuntansi. Pada misalnya akuntansi desa sebut saja begitu. Tapi pada sisi lain bisnis atau entrepreneur barangkali ngajari salah satu wilayah tertentu para pemuda atau para pengangguran yang kena dampak ini kita ajari untuk usaha. Kemudian kita linkkan dengan modalnya, misalnya kayak gitu. Ini bahasa-bahasa nyata yang barangkali mungkin nanti bisa tersampaikan. Yang kedua konsepnya boleh per wilayah kemudian kita sentuh bersama bareng-bareng atau per kasuistik. Oh, kalau pendidikan ini yang paling rendah di sini. Kemudian kalau sisi pendidikan agama paling rendah wilayahnya di sini. Kita coba bareng-bareng atau bersama-sama. Kemudian sisi lain misalnya, oh ini adalah sentuhan pada sisi ekonomi, wilayahnya sini dan sebagainya. Atau satu tempat ini misalnya menjadi desa model binaan misalnya bahasanya. Desa model binaan. Nah, kita fokus kepada salah satu desa itu untuk pilot project di awal dalam tanda kutip ini kita ukur kesuksesan. Atau kegiatan ini akan kita mulai dengan yang namanya survei ya, atau memetakan potensi dan masalah pada satu wilayah yang barangkali nanti kita bisa garap masing-masing. Nah, ini menurut saya lebih real gitu ya. Lebih real dan insya Allah saya sepakat. Pokoknya yang kira-kira dipimpin Gus Wadud ini saya sepakat kira-kira. Kayak gitu. Soalnya anggarannya gak akeh gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini pada konteks pembukaan saya barangkali mungkin nanti bisa dikritisi. Nah, kalau pada konsep pemberdayaan barangkali mungkin macam-macam. Apakah itu dalam konteks ekonomi, apakah konteks pendidikan, apakah konteks bisnis gitu ya. Seperti konsep yang saat ini lagi saya terapkan, marketing pemberdayaan gitu kayak apa kira-kira dan sebagainya. Artinya kita berjejaring dan sebagainya. Kemudian, nah monggo ditentukan. Kalau lebih seru misalnya, oh kita fokus salah satu desa yang terpencil, sebut saja Ranupani misalnya gitu. Atau B29 misalnya. Oh tidak, sana kaya-kaya bukan pada sisi ekonomi tapi fokus pada sisi agama, pada sisi pendidikan. Gitu dan sebagainya. Atau saat ini lagi booming tapi masyarakat belum tahu, yaitu tentang konsep ekonomi syariah itu kayak apa. Nah monggo nanti kemudian kita lebih mengerucut untuk kemudian kita lakukan. Tapi kontekstualnya awal kepekaan sosial dalam arti dibahas ini barangkali masih konteks yang paling umum atau luas. Nanti baru mengerucut kepada spesifikasi keahlian pada masing-masing kawan-kawan dokter. Gambaran awal saya pikir ini. Salam kenal Bu siapa tadi? Bu Sri Ulum. Sri Lum'atus Sa'adah. Masya Allah, panjang sekali itu namanya. Panggilannya Bu Ulum. Panggilannya Bu Ulum. Ya. Salam kenal, terus kawan-kawan dokter yang lain monggo dikoreksi pendapat saya. Barangkali mungkin nanti bisa lebih luas atau justru lebih mengerucut pada satu titik. Terima kasih, saya kembalikan pada Gus Wadud. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ini sudah mulai ada gambaran. Saya kan seperti yang sampaikan dari awal, kita ini melihat realitas kehidupan masyarakat. Problem yang dihadapi itu bukan karena hanya ekonomi, bisa kesehatan, bisa pendidikan, bisa mereka itu akses dan sebagainya. Kalau kita merujuk dalam teologi Islam, karena mereka itu diakibatkan mereka apa karakter mereka dalam teori ekonomi, apa yang mereka pikirkan itulah yang mereka lakukan. Mereka dilakukan ulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan berulang-ulang akan menjadi sebuah karakter, itulah sebuah takdir. Nah, berarti awalnya adalah cara berpikir. Nah,
maka cara memperbaiki cara berpikir ini dulu. Kalau memang berpikir yang belajar seumur hidup seperti yang dilakukan oleh Pak Oyong itu ya, yang mempunyai moto belajar seumur hidup, maka sampai sekarang beliau ini tetap belajar, tidak berhenti belajar. Titelnya sudah 8 dan nulis gitu ya. Nah, itu namanya dia menanamkan jiwa ingin belajar terus. Nah, kemudian ada jiwa yang bekerja terus. Dia selalu mencari peluang untuk melakukan untuk perbaikan ekonomi. Itu cara berpikir mereka. Nah, kemudian bagaimana mereka itu yang sifatnya itu pemalas, punya jiwa untuk mereka itu menjadi pekerja. Nah, itu yang sifatnya mungkin yang kita lakukan, tetapi kita yang ketepatan terdidik mungkin kita punya akses ya, akses kepada orang-orang yang mempunyai jabatan di dalam jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif, bagaimana mereka membuat kebijakan yang berpihak kepada mustadafin ini gitu ya, atau kita punya akses kepada sumber-sumber ekonomi, bagaimana kita bisa pertemukan mereka. Itu mungkin di antara tawaran-tawaran yang perlu kita diskusikan pertemuan kali ini. Jadi melakukan kajian-kajian lebih dalam, kira-kira kita itu mengambil di posisi mana, apa yang harus kita garap lebih dulu untuk mencapai apa yang kita inginkan sebagai bentuk kepedulian daripada kepada masyarakat atau kepekaan sosial. Nah, kalau kita bicara tentang teori ayat, sudah banyak membicarakan tentang pentingnya kita memperhatikan yang lain. Kalau kita bicara hadis, sudah banyak bicarakan tentang itu, gitu kan. Nah, tetapi secara teknis, terutama kalangan akademisi yang bergelar doktor ini, itu perlu kita mempunyai langkah-langkah lebih konkret lagi. Karena saya lihat, jangan kita memikirkan orang lain. Kita diskusi aja sudah berat, bertemu untuk diskusi sudah berat. Bagaimana kita langkah praktis sudah lebih teknis dan meluangkan waktu gitu tuh. Itu mungkin dari saya. Persilakan Bu Ulum, ini yang lain kelihatannya ini masih belum masuk, persilakan Bu Ulum. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, persilakan yang lain. Ya, maka itulah yang mungkin perlu kita ke depan kita lakukan diskusi berkelanjutan. Lalu kita bicarakan pemetaan-pemetaan dan kita akan mensinkronkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman doktor yang otomatis mereka bisa koordinasi dengan teman-teman yang master dan juga koordinasi dengan di mana dia itu mempunyai relasi sehingga melahirkan sebuah formula-formula yang nanti itu bisa melakukan pemberdayaan masyarakat itu dari semua aspek sesuai dengan kebutuhan yang harus kita lakukan. Itu mungkin dari saya persilakan untuk yang lain memberikan komentar balik. Persilakan Bu Ulu. Persilakan Bapak Fuad, persilakan. Silakan Pak Oyong. Ya, persilakan. Ya, persilakan. Itulah menurut saya itu kita ya itu perlu-perlunya kita kepekaan sosial bersama dalam rangka untuk mencapai keberhasilan bersama, karena kita ini akan bahagia ketika kita mampu memberi pada orang lain. Karena secara teori puncak kebahagiaan seorang ini ketika mampu dia memberikan pada orang lain dengan tulus ikhlas sesuai dengan apa yang dimiliki. Mungkin dia bisa memiliki berupa harta, kita memberikan berupa harta. Kalau dia punya ilmu mungkin bisa memberikan ilmu pada orang lain. Kalau dia mempunyai jabatan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang lain yang membutuhkan. Itu mungkin dari saya persilakan lagi kepada Pak Oyong. Ini yang lain belum bisa memberi komentar ya Pak Oyong. Baik Gus.
Mohon direkod barangkali mungkin nanti atau di ini saya tak berbicara agak real gitu ya. Ya, Barangkali ini di live oleh saya di FB saya. Jadi yang pendengarnya sudah banyak ini. Sudah lebih 30 orang di luar. Iya. Ya, yang pertama barangkali untuk menuju real kegiatan kita ini, saya akan memulai misalnya ini kalau Gus Fatut menentukan langkah awal, kita akan misalnya melakukan fokus grup diskusi pada sebuah desa gitu ya. Atau secara umum kita pelajari dulu wilayah Lumajang katakanlah, mana yang perlu sentuhan dari kita kira-kira begitu. Dan yang apa ya, bahasa saya yang kira-kira lebih bermanfaat pokoknya dibanding yang lain gitu ya bahasa saya. Nah, maka kemudian saya berharap dari fokus grup diskusi itu kita menemukan sesuatu. Yang kira-kira nanti apa? Misalnya pada sisi kesehatan ternyata hasil fokus grup diskusi kita. Nah, kalau kesehatan oke. Pendidikan oke, misalnya. Kemudian yang berikutnya lagi misalnya pada sisi ekonomi oke gitu ya. Kalau saya ya sudah dua sisi. Satu pada sisi pendidikan, misalnya kalau orang saya urusannya adalah akuntansi atau ekonomi syariah, atau yang satu masalah ekonomi, kita membuat semacam kayak lab gitu untuk teman-teman kita. Itu yang kalau nanti di dalam fokus grup diskusi itu muncul itu. Atau yang kedua, kalau ini sudah jalan atau setengah jalan atau mau jalan, kita melibatkan katakanlah orang-orang kita. Gus Fatut ini kan banyak mahasiswanya. Ketika kita bekali untuk kemudian survei, kemudian melakukan pemetaan, barangkali kita nanti yang mendiskusikan itu, gitu ya. Kalau sudah mengerucut kepada sesuatu, oh di sini ternyata lebih banyak buta hurufnya, maka kemudian teman-teman yang berperan bagian pendidikan sudah gitu ya. Dan kita bantu semuanya, insya Allah kita semuanya bisa pada sisi itu. Oh ternyata bisa jalan dua-duanya, sebut saja nanti munculnya. Satu dengan kondisi habis COVID ini ekonomi pada tidak karu-karuan. Kira-kira kita bisa lebih berbuat apa gitu ya pada sisi ekonomi. Oh kita buatkan ini dan kita linkkan dengan perbankan. Kita linkkan dengan CSR misalnya kayak gitu, supaya CSR itu bisa menyentuh salah satu desa yang kita fasilitasi, kita dampingi teman-teman dokter gitu ya. Kemudian untuk ini bisa real dan tidak diselewengkan dan jelas konsepnya misalnya kayak gitu. Nah ini nanti barangkali mungkin perlu dimotori oleh kita semuanya, ketua forum dokter atau kawan-kawan gitu ya. Makanya dari awal saya dalam tanda kutip suka berkumpul ini, tetapi mudah-mudahan harapan saya kita ada salah satu action yang jelas, yang real, yang kira-kira betul-betul dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Insya Allah saya siap berbagi apapun ketika bersama-sama dengan kawan-kawan. Insya Allah kita tetap bisa lakukan untuk itu. Ini barangkali mungkin gambaran saya Gus. Jadi kira-kira step by step-nya kayak kurang lebih kayak gitu. Mohon koreksi dan mohon tambahan kira-kira kawan-kawan, atau ada cara strategi yang lain dalam rangka untuk melakukan kepekaan sosial kita itu, kita mulai dari sana. Atau barangkali dari sisi kesehatan, kita fokus kepada urusan yang kira-kira nemu orang dewean, loro gitu ya, sakit sendirian, tapi belum ada sentuhan. Oke, kita ambil salah satu project dengan kemudian ini dikomandani oleh teman-teman yang bidangnya kesehatan misalnya kayak gitu. Sementara ini Gus, mudah-mudahan ada respon dari kawan-kawan yang lain terkait dengan ide-ide yang barangkali mungkin akan kita buatkan secara real. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Oyo. Ya, maka memang pertemuan kali ini itu merupakan awal ya kita diskusi untuk membicarakan tentang kepekaan sosial. Karena saya ini yang ingin saya sampaikan pertama kali, ini teman-teman dokter ini harus membangun tradisi itu kepekaan sosial. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, dengan kepekaan sosial ini yang dibangun oleh teman-teman dokter ini, yang diawali dengan diskusi-diskusi berkala, yang saya fasilitasin setiap hari Minggu untuk kita diskusi ini, supaya kita paling tidak ketemu dulu. Dari pertemuan-pertemuan yang sifat berkelanjutan baru melahirkan sebuah ide-ide yang bagus. Nah, dari ide ini nanti diturunkan ke sebuah master plan.
apa yang harus kita lakukan. Kemudian itu baru kita bicara tentang action di lapangan. Nah, karena salah satu ciri daripada seorang terdidik ini setiap apa yang dilakukan itu dia mempunyai perencanaan yang begitu matang dan konkret sehingga bisa diestimasikan apa hasil dan juga problem-problem dan hambatan-hambatan dan apa perangkat yang harus dipersiapkan itu di kemudian hari. Nah, sehingga apa yang diinginkan itu betul-betul tercapai secara efektif dan efisien. Nah, karena kalau kita direncanakan dengan baik dan kita sudah dipikirkan target yang akan dicapai, kemudian perangkat yang dipersiapkan, kemudian sudah diperhitungkan apa hambatan, kemudian kita kurangi, kemudian risiko apa yang harus itu. Nah, ditarik kepada teori kepekaan sosial ini, kita kan sampai detik ini belum mendiskusikan apa yang harus kita lakukan untuk diberikan kepada masyarakat. Jangan kita terlalu jauh berpikir umpamanya mikir negara lain atau provinsi lain atau kabupaten lain, bahkan desa lain. Mungkin kita dengan kampung kita belum berpikir. Umpamanya dengan sekarang dengan COVID-19. Mungkin yang banyak diskusikan oleh orang itu masalah bagaimana membantu mereka itu dalam jangka pendek. Dan itu menurut saya sangat baik. Dengan berikan bantuan beras dan uang tunai dan sebagainya, itu menurut saya sangat baik dan itu perbuatan yang sangat mulia. Nah, tetapi mengapa tidak ditambah lebih dari itu, dari ini sehingga nanti itu betul-betul sempurna yang ingin kita berikan kepada masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Oyong Lisa tadi itu, kita melihat misalnya sudah melakukan pemetaan. Oh ternyata dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki forum dokter ini umpamanya tahun ini khusus untuk menyelesaikan masalah problem-problem kesehatan di masyarakat. Karena mereka ini di rumah terus, penghasilan turun, sementara penyakit itu banyak karena tidak banyak olahraga. Nah, bagaimana nih? Mungkin kita ini tidak harus mengeluarkan uang sendiri. Mungkin kita karena bergelar doktor, mungkin sisi kelas sosial lebih tinggi, kita bisa mengakses ke dinas kesehatan, bisa mengakses ke rumah sakit, mungkin bisa mengakses ke puskesmas yang sifatnya pengobat atau obat-obatan tradisional. Kita punya akses dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan itu. Nah, kemudian mungkin ada problem masalah PHK atau dirumahkan bahasa sekarang ini. Mereka mempunyai keterampilan, mereka itu punya semangat, tapi harus bekerja apa? Nah, mungkin kita mungkin melakukan pendekatan-pendekatan dengan misalnya dengan Kadin ya, dengan Kamar Dagang Indonesia misalnya, karena mereka ini adalah orang pengusaha. Lah kita mungkin melalui Kadin yang diantaranya Pak Oyong merupakan pengurus di Kadin ini, nanti mungkin itu yang nanti kita membantu itu. Nah, kemudian mungkin mereka problem dari pendidikan. Nah, mungkin pendidikan sekarang banyak umpamanya kita mulai dari tingkat dasar sampai SD, SMP, SMA atau pendidikan dasar sudah wajib belajar tanggung pemerintah. Tapi kadang-kadang ada yang mereka nggak bisa melakukan itu karena ada problem ekonomi lebih dari itu. Nah, kenapa kita ini teman-teman yang berprestasi, kita kerjasama dengan pondok pesantren yang memberikan beasiswa yang penuh kepada teman-teman yang dia itu keterbatasan ekonomi, karena banyak pondok pesantren yang menawarkan beasiswa itu kepada orang-orang atau kepada calon santri. Dia mempunyai prestasi lebih, dia mempunyai hafal Quran atau dia itu punya keterampilan non akademik yang lain sehingga mereka nantinya itu mempunyai kemampuan untuk mereka pada akhirnya mereka itu bisa kembangkan lebih bagus itu menurut saya itu. Nah, itu menurut saya gitulah. Nah, kemudian dari semua teman-teman yang mempunyai akses di beberapa lini, kita bisa mengembangkan umpamanya memanfaatkan apa yang di sekitar kita. Misalnya ternyata banyak sampah yang tidak terkelola misalnya ini ada sampah plastik. Bagaimana sampah plastik itu bisa menghasilkan uang?
Nah, misalnya kita buat kerjasama kerja misalnya tentang pengepakan plastik dikirim kepada pabrik plastik misalnya. Maka di Lumajang mungkin kita kerjasama dengan pengusaha-pengusaha ada pengumpulan sampah plastik. Nah, dari sampah itu kemudian dari pengumpul sampah ini akan melahirkan tenaga-tenaga kerja. Kalau bahasa kasarnya itu adalah pengumpul sampah plastik itu yang mohon maaf yang istilahkan itu pemulung. Dari pemulung itu bisa kerjasama dengan pengepul kemudian dan dikirim ke perusahaan-perusahaan. Nah, tapi itu bagian kecil dari yang perlu kita yang diantaranya itu. Jadi kalau kita bicara tentang pekaan sosial, artinya kita memikirkan problem masyarakat secara umum, lalu gimana kita akan memberikan sentuhan, memberikan uluran tangan untuk menyelesaikan problem itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki dan sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Tapi paling tidak ada kemauan untuk peduli dengan yang lain, punya kemauan untuk menyelesaikan problem orang lain sesuai dengan yang kita miliki bersama. Itu mungkin dari saya. Silakan Bu Ulum untuk menyampaikan, atau Pak Oyong kembali, atau Pak Fuad persilakan untuk memberikan tanggapan apa yang saya sampaikan. Oke. Ya, ini saya belum masuk lagi. Ya itulah. Ya itu menurut saya yang ingin saya sampaikan. Persilakan Pak Oyong. Ya Gus, kawan-kawan lain belum belum pada muncul ini ya? Belum ada yang muncul. Ada yang muncul gambarnya saja, tapi orangnya nggak muncul ya. Ada Pak Mudofar, ada Bu Ulum, ada Pak Fuad. Tadi Pak Hari keluar dia, mungkin karena sibuk. Ya, silakan Pak Oyong. Ya nggak apa-apa, kita berdua dulu kita nih. Ya. Siap. Oke. Monggo Gus, nanti dibuat semacam kayak spidol gitu ya, karena kita dokter ini juga pada tataran kesibukan masing-masing. Nanti terlibat mahasiswa kita, santri kita itu teknis. Tapi barangkali pada tataran ide dan konsep ini, mari mulai nanti kita kerucutkan agar ada yang real gitu ya. Salah satu misalnya bicara pendidikan, ada beberapa gambaran, misalnya kalau dia misalnya tidak mampu sekolah atau tidak bisa sekolah, misalnya sebut saja begitu, maka ada beberapa alternatif. Kita fasilitasi sampai dengan misalnya ke tempatnya Gus Wadud untuk bisa pendidikan. Tapi kan untuk mulai dari rumah sampai ke sana dan sebagainya butuh fasilitasi dan sebagainya, itu is okay, silakan. Kemudian yang kedua, ternyata butuh satu tempat pendidikan di sana. Bagaimana kemudian kita memfasilitasi itu pada sisi pendidikan misalnya. Insya Allah ini jadi satu gambaran yang jelas. Posisi lain, teman-teman pendukung misalnya menyampaikan, ini ada salah satu persoalan masyarakat yang ada hubungannya dengan hukum misalnya kayak gitu. Maka kemudian teman-teman dokter yang ada hubungannya dengan hukum, maka kemudian menjadi fasilitasi misalnya kayak gitu-gitu. Nah ini akan betul. Dan kemudian kita buatkan semacam kayak schedule, apakah 3 bulan sekali kita fokus grup, kemudian ada actionnya, real gitu. Kemudian kawan-kawan kayak apa konsepnya, konteksnya kayak apa, partisipatifnya kayak apa gitu ya. Memang ya teman-teman itu kan dalam tanda kutip punya kesibukan sendiri, punya kemampuan sendiri dan sebagainya. Kalau bahasanya Gus Wadud tadi, bagaimana mau memikirkan misalnya ekonominya orang gitu ya. Ekonominya sendiri aja misalnya belum terpikirkan misalnya kayak gitu. Nah ini kan menjadi satu persoalan. Barangkali mungkin bisa internal dulu, eksternal atau kayak apa nanti. Barangkali itu mungkin lebih real. Ada salah satu contoh Gus. Misalnya sebut saja. Ini orang ini sebut saja misalnya ada potensial, ada pada sisi ini. Ternyata misalnya tidak bisa
melakukan, misalnya sebut aja kesehatan deh, kesehatan. Misalnya tanda kutip, oh ini anaknya potensial, kemudian ini sebut saja salah satu kasus untuk bibir sumbing misalnya. Oh kita bisa berbuat apa ya? Apakah kita cukup mengelingkan karena kita punya jaringan beberapa rumah sakit yang misalnya kita free, atau cukup kita tangani sendiri misalnya, tangani sendiri dalam tanda kutip misalnya apa, kita berpartisipasi dalam bidang apa. Itu namanya kan juga masih ada hubungannya dengan kepekaan sosial. Ini kalau nggak keliru teorinya loh, saya memang tidak terlalu memahami untuk konteks kalimat itu kira-kira. Tapi saya menangkapnya aplikasi seperti itu. Nah, monggo kira-kira bisa mengerucut sampai dengan di sana menurut saya. Iya. Demikian Gus. Terima kasih Gus. Iya, terima kasih. Ya. Jadi menurut saya memang itu yang terpenting kan begini, seorang dokter ini itu tidak banyak kerja teknis, tapi kerja konsep ya, kemudian kerja jaringan. Karena seorang dokter ini yang pertama dia punya konsep ya, karena sudah terdidik gitu ya. Terus kemudian yang kedua, seorang dokter itu yang jelas dia punya jaringan, mengelingkan kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Itu tapi yang paling penting dari semua itu kan diawali dengan ada kemauan gitu ya. Yang paling penting dulu punya kemauan untuk mikirkan orang lain gitu. Nah, dari kemauan itu kita baru merancang apa yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Itu yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, langkah-langkah konkret itu yang kemudian betul-betul dibuktikan dengan kehidupan nyata, dengan langkah nyata. Umpamanya tadi itu harus melibatkan, karena dia seorang dosen, mungkin bisa kerjasama dengan fakultas, atau kerjasama dengan mahasiswa untuk melakukan langkah-langkah konkret. Kalau ternyata dia punya link dengan kalangan pengusaha, bisa dia itu komunikasi dengan pengusaha untuk menyelesaikan problem itu. Kalau ketepatan dia punya relasi dengan pihak pemerintah, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bisa membantu problem yang dihadapi oleh masyarakat itu. Contoh tadi pamannya ini ada problem untuk kuliah tidak punya biaya, mungkin kita bisa carikan beasiswa. Kita ada LPDP, kemudian dan banyak beasiswa yang lain. Di perguruan tinggi banyak yang menyediakan beasiswa itu untuk kalangan hufaz. Teman-teman yang hafal Quran itu punya beasiswa sendiri, itu baik perguruan tinggi di bawah Kemenak, di TKIN atau di PTN, di perguruan tinggi yang di bawah Kemendikbud itu kan tetapi yang paling awal dia punya kemauan untuk dirinya itu untuk mau melakukan langkah-langkah konkret itu untuk kita peduli pada kehidupan masyarakat. Itu yang ada yang dipikirkan. Dan di dalam dunia pondok pesantren, para kiai itu berangkat dari kepekaan sosial yang mereka lakukan. Pertama kali yang dilihat oleh mereka itu kan misalnya ngelihat di sisi pendidikan, terutama pendidikan agama. Oh ternyata di daerah itu banyak masyarakat yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah maka baru dia itu berpikir mendirikan musola untuk TPQ untuk mengajari bacaan Al-Quran gitu ya. Nah kemudian ternyata di daerah itu mereka belum bisa baca kitab, lalu mereka itu buka pengajian baca kitab. Oh daerah itu ternyata belum ada yang punya pendidikan yang formal, maka mendirikan pendidikan formal mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, atau dari TK, PAUD, TK, MI, Senawiyah, Aliyah, kemudian ke perguruan tinggi atau baik perguruan tinggi yang berprodi agama atau prodi umum. Itu kan bentuk kepedulian. Nah, belum lagi kemudian bentuk sosial, ke ekonomi. Bagaimana bisa menggerakkan ekonomi sekitar pondok pesantren. Maka dengan adanya pondok pesantren, banyak santri, kemudian banyak orang datang, maka otomatis di situ terjadi situasi keuangan. Di situ muncullah warung di samping pondok pesantren, muncullah toko di pondok pesantren. Kemudian ada jasa jasa laundry, kemudian ada jasa yang lain gitu. Itu adalah merupakan kepekaan sosial yang dilakukan di dunia pondok pesantren itu. Nah, kemudian mungkin ada yang tokoh yang dia punya akses dengan orang-orang yang pemilik modal, maka bagaimana mereka
kerjasama dengan perusahaan itu, ya nanti selanjutnya mereka bekerja di perusahaan itu, atau dia punya akses dengan pemegang kebijakan politik, ya mungkin ya berkomunikasi supaya ada kebijakan yang dapat membantu kepada kalangan du'afa itu merupakan pekan-pekan sosial yang dilakukan oleh mereka itu. Maka karena itu menurut saya itu jadi penting kita mendiskusikan itu. Nah, yang menjadi problem kepada kita ini kadang-kadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan nikmat kita ini bisa menjadi orang terdidik. Kalau dia melihat tetangga kita, dia itu la nasiba fid dunya wa la nasiba fil akhirah. Di mana dia itu ya sisi pendidikan kadang-kadang dia lulus SD, kemudian ekonominya lemah, ya akses tidak ada. Kita oleh Allah diberikan nikmat, sekolah formal sudah doktor. Apalagi kalau Pak Oyong ini lebih dari doktor, kan titelnya 8 gitu, kira-kira begitulah. Nah, ya saya alhamdulillah gelar sudah 3, kira-kira begitulah gitu ya. Nah, saya merasa di mana syukur saya kepada Allah. Nah, syukur kita tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur kita ini sebagai orang yang mempunyai ilmu lebih, walaupun sebenarnya tidak banyak sih, tapi dibandingkan yang nggak sekolah ya sedikit lebih tahu. Dan di mana disitulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kayak Pak Oyong nikmatnya lebih yang diberi ya daripada saya. Ya dia punya sekolahnya sudah lebih lama, kemudian aksesnya lebih banyak, kemudian pengalaman ya, baik pengalaman itu dengan di dunia akademik, pengalaman di dunia praktis, kemudian dunia bisnis, itu oleh Allah diberikan nikmat. Nah, kewajiban kita ya kita bersyukur itu dengan kepekaan sosial. Artinya kalau bahasa agama itu dengan melakukan kepedulian kepada ad-du'afa atau kepada al-mustad'afin, kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang dilemahkan. Karena Al-Quran itu paling banyak menggunakan istilah mustad'afin, sedikit menggunakan istilah du'afa. Karena yang banyak bukan orang lemah, tapi dilemahkan. Nah itu, karena itu akan bicara keadilan. Nah, maka kalangan akademis itu jadi penting bicara gitu untuk keadilan. Maka dalam bahasa agama perjuangan yang paling tinggi itu atau perjuangan yang paling utama itu ketika berkata benar dalam kondisi yang sulit gitu. Dan ini tidak banyak yang berani semacam itu. Jadi itu mungkin Pak Oyong, saya kembali lagi ke Pak Oyong. Baik Gus, luar biasa. Ini kawan-kawan kalau ada respon seru ini sebetulnya ya. Iya. Cuman lagi belum ada gitu ya. Iya. Mudah-mudahan suatu hari saya berharap beberapa kesempatan mendatang teman-teman bisa berkumpul, tentu memang dengan perjuangan hati yang cukup ikhlas ya. Kemudian kesempatan yang ada, kemudian dengan beberapa hal yang barangkali mungkin bisa dinikmati. Saya pikir beberapa item yang saya sampaikan tadi, tahapan-tahapan tadi, memang nanti bisa diskusi grup di internal, baru kemudian kita ingin memutuskan barangkali mungkin kita akan fokus pada salah satu desa binaan misalnya, kemudian kita lihat persoalan dan problem masing-masing. Kemudian yang kedua, betul yang disampaikan Gus Wadud, ini konteksnya adalah konteks bersyukur gitu ya. Bagi saya ini adalah konteks bersyukur. Jadi karena kita bersyukur ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah, kita berbagi gitu ya. Mohon maaf kalau bahasa saya ini sebetulnya bukan berbagi. Saya lagi menempatkan rasa syukur saya di tempat lain supaya nanti bisa saya unduh kembali rasa syukur. Kira-kira begitu. Tidak sedang saya bagi sebetulnya bahasa saya. Saya tempatkan aja ya, suatu hari kita bawa gitu ya. Kira-kira begitu. Sehingga saya berbuat apa, itu insya Allah. Kalau dengan Allah, kira-kira berbisnis dengan Allah itu luar biasa. Kemudian, memang suatu hari saya ingin berbagi kaitannya misalnya, kiat-kiat best practice lah dalam konteks kehidupan, dalam konteks berpendidikan, dalam konteks yang lain, ya. Mau di internal maupun eksternal, ini menurut saya sebagai satu bentuk motivator, monggo saja. Gitu ya.
Nah, kira-kira begitu. Barangkali mungkin saya tidak bisa berlama-lama karena memang dalam kondisi OTW saya, jadi putus-putus. Nanti ketika ya sinyal kita sambung kembali Gus ya. Saya terima kasih. Blitar ini Gus. Ya, terima kasih Pak Oyong. Ini kepedulian Pak Oyong, sebagian kepedulian Pak Oyong, sehingga dia itu dalam kondisi perjalanan, dia menyempatkan diri untuk ikut diskusi melalui Zoom. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Tapi yang jelas bisa saya bisa membuat closing statement ya. Saya ingin menyampaikan begini, bahwa kita sebagai seorang Muslim, kita ini menteladani Nabi dan juga menteladani sahabat-sahabat yang menteladani Nabi, di mana beliau Nabi Muhammad dan mereka para sahabat ini punya kepedulian yang sangat tinggi, punya kepekaan sosial yang sangat tinggi dari semua sisi, baik itu yang sifatnya ekonomi, sejauh mana bagaimana sahabat-sahabat yang kaya peduli terhadap sahabat-sahabat yang punya ekonomi, seperti bagaimana kayak Umar, bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana dia mendermakan hartanya yang diberikan kepada fakir miskin. Begitupun Abdurrahman bin Auf, dia itu sangat memperhatikan kepada sahabat-sahabat yang punya keterbatasan ekonomi. Nah, atau mereka itu yang sifatnya itu lemah di bidang ilmu pengetahuan, maka di mana para sahabat itu berusaha memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat yang belum bisa. Contohnya mengadakan belajar baca tulis kepada sahabat-sahabat yang belum bisa atau anak-anak sahabat yang belum bisa. Nah, itu dari kemudian juga masalah pertanian. Bagaimana sahabat Ansor itu menggerakkan pertanian dan kemudian hasil pertanian kita diberikan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga dalam sisi-sisi kehidupan keadilan, bagaimana Rasulullah itu dan sahabat-sahabat itu memperjuangkan menegakkan keadilan. Yang dulu di mana seorang budak itu tidak mempunyai posisi apa-apa di masyarakat, tapi diangkat oleh Rasulullah, seperti misalnya Bilal bin Rabah dan juga seperti budak-budak yang lain gitu yang diangkat derajatnya. Nah, itu. Atau misalnya di sisi politik, mereka pada waktu tidak punya jabatan politik, tidak posisi politik, maka dengan dahsyatnya Islam itu, dan terutama perempuan. Dulu perempuan itu sebelum Islam diperdagangkan, diwariskan, dan tidak punya posisi apa-apa. Tetapi ketika Islam datang, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, kemudian dibantu oleh para sahabat, mereka melahirkan gerakan-gerakan yang mampu pada akhirnya itu membuat sebuah peradaban. Nah, saya ingin berkata bahwa peradaban itu dibangun di kalangan akademisi. Akademisi lah yang mempunyai perencanaan, punya program. Walaupun secara teknik pekerja kasar itu adalah kelas yang bukan kalangan terdidik, tetapi yang tingkat ide itu mesti orang yang terdidik. Yang merancang yang namanya bangunan Menara Eiffel itu, yaitu orang terdidik. Yang membangun rancangan Borobudur itu orang terdidik. Yang membangun piramida itu orang terdidik. Tetapi nanti di tingkat pelaksanaannya itu adalah orang-orang yang istilah saya itu adalah orang awam. Akan tetapi yang menjadi problem ketika orang terdidik ini tidak mempunyai kepekaan sosial, tidak mempunyai ide-ide, tidak punya tawaran-tawaran dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, dari kehidupan sosial, kehidupan politik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin dari saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Oyong Bisa, karena ini dalam perjalanan saya ingin mendengarkan closing statement-nya. Terima kasih Gus. Hari ini saya perjalanan ada 2 kegiatan memang. Mohon doanya. Yang pertama, ini saya mau belajar konsep penggemukan hewan dengan konsep super intensif. Mudah-mudahan ini jalan. Yang kedua memang dalam rangka auditor Kabupaten Blitar. Tapi maksud saya adalah ada satu konsep barangkali nanti yang perlu dianukan. Sederhana konsepnya. Bagaimana bisnis itu jalan, tapi kita bisa jalan-jalan. Nah, itu yang paling penting. Itu yang diharapkan banyak orang. Yang paling payah bisnisnya nggak jalan, orangnya nggak bisa jalan-jalan. Ini yang barangkali nanti perlu dipelajari bersama. Jadi bagaimana bisnis itu jalan, kita bisa jalan-jalan, itu satu.
Nah, ini belajarnya perlu panjang gitu ya, perlu panjang. Siap. Kemudian yang kedua, saya berharap ilmu kita bermanfaat, bahasanya Gus Wadud bisa menjadi jariah kita yang insya Allah nanti akan berkumpul kita kembali, dikembalikan kita kembali di akhirat nanti gitu ya, yang namanya jariah. Dan yang berikut, insya Allah doa kita untuk seluruh kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara kita, mudah-mudahan sehat gitu ya. Amin. Saya pikir melalui misalnya, saya dulu pernah punya cita-cita Gus, misalnya melalui jaringan kita misalnya tentang kepekaan sosial ini dalam konteks kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Nanti suatu hari kalau misalnya ini adalah real, bisa kita poskokan gitu ya, kita postkan, kita lihatkan gitu ya. Itu mudah-mudahan amin. Keinginan kita ini bisa terwujud, Allah bisa wujudkan, kemudian melalui Gus Wadud dan kawan-kawan ini bisa realkan sehingga menjadi jelas semuanya. Saya pikir itu, saya mohon izin, Gus Wadud. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi merupakan statement daripada Pak Bisa. Dari saya ambil kesimpulan, kewajiban seorang muslim pada umumnya mempunyai kewajiban untuk mencintai yang lain seperti mencintai dirinya. Dalam bahasa lain harus punya kepekaan sosial. Lebih punya kewajiban lagi adalah kalangan terdidik. Lebih wajib lagi yang mempunyai pendidikan yang sudah tertinggi di dalam pendidikan formal, yaitu bergelar doktor. Maka karena itu saya mengetuk hati sahabat-sahabat yang berdoktor di Kabupaten Lumajang yang jumlahnya hanya 9 orang ini mempunyai kemauan untuk peduli kepada orang lain, dalam bahasa saya mau mendermakan yang dimiliki berupa ilmu, bisa berupa akses jaringan atau bisa lain dan sebagainya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.